Berarti ada berapa teori kita? Struktural genetik, struktural, memetik, dan semiotik. Itu 4. Ini kuliah ke-6 kita menambah 1 teori lagi. Ya, sebelum itu saya akan cek pada Anda yang sudah lengkap tugasnya siapa? Ya, 2. Yang lain kapan? Iya, Yansur ya. Yansur nanti jangan numpuk dengan tugas dosen lain. Paham? Satu. Yang kedua, dunia digital ini kita uploadnya terkadang lama, tidak bisa cepat. Oke, nah itu yang harus Anda ingat. Jadi kalau pas di kampus nanti Anda buat kopinya, ada videonya, nanti pas di kampus Anda cari lokasi-lokasi yang jaringannya bagus, misalnya di perpustakaan, dan nanti kalau upload situ. Di luar perpustakaan itu duduk, itu banyak mahasiswa yang duduk, itu kencang gitu, kan dekat dengan jaringan pusat Unri, ya, Anda upload di situ. Baik, hari ini kita tambah 1 teori lagi. Ya, namanya teori stilistika. Teori stilistika. Kalau saya menyampaikan itu, Anda harus cari di mana? Iya, di Google. Anda cari dulu, Anda pahami dulu teori stilistika itu. Stilistika. Sudah dapat? Belum. Baik, sambil mencari, Anda dengarkan juga penjelasan saya sebagai pengantarnya aja. Stilistika itu berkaitan dengan membedah karya sastra atau mengkritik karya sastra atau menelaah karya sastra dari satu aspek, itu aspek bahasa. Jadi kita mencermati aspek bahasanya aja yang dipakai dalam karya sastra itu, apakah itu fiksi atau itu puisi. Jadi aspek bahasanya saja. Karena kita ingin mencermati aspek bahasanya, tentu kita harus menguasai ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Sekarang Anda baru belajar fonologi dengan Pak Dudung. Nah, artinya sekarang baru bisa Anda melihat pada tingkatan fonologinya, ilmu fonologinya. Jadi kalau saya bicarakan morfologinya, Anda belum belajar. Bicarakan sintaksisnya belum belajar. Jadi Anda kuasai ilmu fonologinya. Nanti perkuliahan kita ini bisa Anda tanyakan kepada Pak Dudung aspeknya. Ya, nah saya mau cek dulu dengan Pak Dudung udah pertemuan keberapa? Udah kelima biasanya kan?
Kan nggak ada absen Pak Dudung. Pernah? Ada. Oh, berarti jam 4 lah ya pertemuannya. Saya mau tanya pada Anda dulu. Ya, ini tidak mengurangi hormat saya dengan Pak Dudung. Saya tanya kepada Anda dulu. Fonologi itu belajar tentang apa? Bunyi-bunyi. Bunyi yang bagaimana? Apa beda bunyi dengan fonem? Kalau bunyi? Fonologi itu bicara tentang bunyi atau bicara tentang fonem? Bukan fonem. Coba luruskan lagi nanti. Bicara fonologi itu bicara tentang fonem. Bedanya dengan fonem, dengan bunyi. Fonem itu dia adalah bunyi yang mempengaruhi bahasa. Kalau bunyi yang tidak mempengaruhi bahasa itu tidak, kategori tidak dipelajari. Ya. Ada berapa abjad kita? Abjadnya kita pakai abjad apa? Latin? Dari A sampai Z ada berapa? Nah, kalau fonemnya ada berapa? Fonem bahasa Indonesia. Fonem X ada enggak di bahasa Indonesia? Ada enggak? Nanti tanya lagi di kuliah nanti. Ya. Jadi kita menggunakan abjad Latin, tapi kita tambah plusnya. Ada fonem yang tidak dijumpai dalam abjad Latin. Contohnya ngeh, nyeh. Karena itu kita gabungkan dua huruf jadi satu fonem. Benar nggak? Tanyakan nanti lagi kuliah nanti fonologi. Kapan kuliahnya? Nah, tanyakan lagi nanti. Jadi harus tahu bedanya bunyi, ya, huruf dan fonem. Jadi kita menggunakan huruf Latin dari A sampai Z. Tapi ada huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya X. Gak ada kita pakai X. Karena itu X itu ditransitkan di kita tuh jadi KS. Ya. Nah, jadi misalnya ada buat tulisan ekspor, jadi bukan pakai X. Nah, bahasa pokoknya jadi KS. Itu harus dikuasai dulu. Kalau kita ingin menggunakan teori stilistika, kuasai itu dulu. Ya, cara fonem itu. Kuasai. Tapi bolehlah nanti contoh-contoh yang lain kita akan lihat nanti walaupun Anda belum belajar, tapi sekedar mengetahui ini ada penyimpangan. Gitu. Nah, kenapa sastrawan itu melakukan penggunaan bahasa yang terkadang menyimpang dari aturan bahasa yang sebenarnya? Karena sastrawan itu dia punya yang namanya lisensia poetika. Ya, kebebasannya dia. Karena itu dalam ragam bahasa ada namanya ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa sastra. Jadi dalam bahasa sastra itu pengarang atau sastrawan itu dia punya yang namanya lisensia poetika. Kebebasan dia menggunakan bahasa. Nah, akibat dia menggunakan kebebasan dia berbahasa, menggunakan bahasa, terkadang dia mencari idiom-idiom yang bisa mewakili perasaannya, apa yang dia rasakannya, apa yang dipikirkannya. Terkadang terjadi namanya penyimpangan. Ya, terjadi yang namanya penyimpangan. Nah, itulah yang dikatakan kajian kita. Jadi kita membicarakan khusus atau pure
aspek bahasanya saja. Dan itu selalu terjadi pada puisi. Ya. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, ya. Nanti lebih dari itu kita bicara komposisi, ilmu menulis, kita bicara tentang namanya paragraf, kita bicara tentang judul, kita bicara tentang jenis-jenis paragraf, kita bicara jenis-jenis komposisi, dan menulis aspek penggunaan bahasa. Walaupun itu lebar ya, lebih lebar dari bukan dunianya sintaksis, tapi itu salah satu bentuk pengembangan dari ilmu sintaksis. Nah, dasar itulah yang harus kita kuasai sehingga kita bisa mencermati bahasa yang ada dalam karya sastra. Nah, gejala bahasa itulah yang kita katakan nanti kok terjadi penyimpangan. Kenapa terjadi penyimpangannya? Karena bisa jadi sastrawan itu menggunakan bahasa sebagai idiomnya yang tidak lazim. Dia yang tidak lazim atau yang melanggar kaidah. Contoh, ya, satu aspek saja, tanda baca. Tanda baca itu sebagai bentuk pengganti apa tanda baca? Pengganti intonasi. Ya, tanda baca itu pengganti intonasi. Dalam oralitinya intonasi, dalam literasinya pengganti intonasi itu ditandai dengan tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya. Tetapi kita selalu menjumpai dalam lirik puisi itu dia tidak diakhiri dengan tanda titik. Tidak diakhiri dengan tanda titik. Artinya apa? Secara sekilas menurut teori ilmu bahasa, karena dia tidak diakhiri oleh tanda titik, ya secara kasat mata dia berupa frasa. Hanya kelompok kata. Karena frasa lah yang tidak diakhiri dengan tanda baca. Anda lihat nanti kalau semester berikutnya Anda belajar tentang sintaksis, Anda bisa tanyakan. Mungkin saya Kalina atau dengan Bu Asna, Pro Asna ya, gitu. Nah, ini dari kajian kita teori. Jadi hari ini kita bahas tentang teori stilistika. Arti stilistika itu apa? Aspek yang dibicarakan, aspek bahasa saja yang dipakai dalam karya sastra. Ya, yang dipakai dalam kursus sastra. Nah, sekarang silakan cari apa itu stilistika, bagaimana contoh-contohnya. Anda silakan cari. Sastrawan itu dia punya namanya hak atau lisensia poetika, hak menggunakan bahasa. Ya, artinya dia tidak harus mengikuti kaidah bahasa, tapi menggunakan hak itu harus ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Untuk melestarikan bahasa tadi. Nah, ini bukti saya katakan kepada Anda, kalau dikatakan, selalu orang katakan kata itu tidak bisa mewakili rasa, itu diungkapkan oleh Stadji pada puisinya Sepisau Pa. Itu bukti dia tidak mengatakan bahwa tidak ada kata di bahasa Indonesia ini yang bisa mewakili apa yang dia rasakan. Jadi dia menggambarkan sepisau pa itu kita hanya bisa menduga. Karena apa? Kalau kita katakan artinya itu dari kata sepi dan pisau, atau sepi itu seperti pisau,
ketika itu dikatakan kepada Sutarji, dia ketawa aja. Ya kita menduga-duga aja gitu. Nah, artinya dia menggambarkan mungkin apa yang dia rasakan itu tidak seperti apa yang kita kirakan, ya, tidak seperti apa yang kita kirakan. Itu tadi bicara idiom satu. Yang kedua, penyimpangan bahasa itu ada kalanya berkaitan dengan identitasnya si penyair. Ya, dia mempunyai identitas sendiri. Kalau Anda baca misalnya puisi Sutarji, Anda baca puisi Ibrahim, sama-sama dari Riau, ya, tapi coraknya beda. Dan orang katakan Ibrahim Sattah itu dia berangkat dari dolanan anak-anak, permainan anak-anak. Ada puisinya mengatakan ini, mak bulan menjilat kudaku, bulan tak malu, mak kuda melihat tadinya putus, tadinya putus. Ini seolah-olah puisi mantra, tapi sebetulnya gambarnya berkaitan dengan dolanan anak-anak, permainan anak-anak. Pernah baca puisi Haiti? Mak bulan menjilat kudaku, bulan tak malu, mak kuda menggeliat talinya putus, talinya putus katanya. Terus jajak Sutarji. Nah, jadi itu tadi bicarakan dengan itu. Ciri khasnya penyimpangan bahasa itu bisa jadi terjadi pada tingkat kecil, yaitu fonemnya. Lebih besar itu diksinya, morfologinya. Jadi kita tahu diksinya. Tadi Sutarji sudah mengatakan tentang diksinya. Ya, tadi kita bicara tadi kata ping dan pong tadi misalnya. Aku bilang ping, kau bilang pong. Nah, misalnya. Ya tak ping, ya tak pong. Nah, kata pingpong itu kan dalam bahasa kita kan tidak ada. Itulah idiom-idiom yang dikemukakan oleh Sutarji yang tidak lazim. Begitu juga Khairil yang tadi saya katakan, yang temali perahu, kapal perahu tidak berlaut. Kan kata tidak berlaut tadi, malah dalam konteksnya itu adalah ke laut. Nah, itu. Jadi itulah teori kita. Ada mau ditanyakan belum? Oke, kalau tidak saya mau cek. Tugas Anda ada berapa? Siapa yang sudah cukup tugasnya? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Iya. Yang lain mana? Lengkap, mau udah? Satu lagi belum lengkap. Ya kan? Tapi yang 3-nya udah saya komentari belum? Belum. Udah dikirim di grup belum? Kalau udah pasti saya udah lihat. Apa? Udah komen? Malam tadi udah kirim? Iya, malam tadi mungkin saya udah tidur. Iya. Kalau malam, kalau tidak, HP saya cas gitu. Memang saya sering lihatnya di malam hari gitu. Kalau ada kerjaan, saya buka di grup. Yang lain kapan? Jangan sampai bertumpuk-tumpuk tugas dengan dosen lain. Oke. Sekarang saya mau tanya subscribe-nya. Yang sudah di atas 100, siapa? Berapa? Karena saya pernah lihat, udah 100 lebih itu. Waktu itu saya lihat 107 atau 100 berapa gitu. 137 ya, kamu ya, betul. Yang lain? Apa? Subscribe terus teman-teman gitu kan Pak. Dia tuh di dekat pengaturan YouTube-nya tuh misalnya udah 50-an subscribe-nya, tapi yang terdata cuma 30 karena termasuk spam. Iya, kalau spam itu kadang artinya pas Anda buka Anda subscribe aja, nggak nonton.
ya, nggak nonton, jangan tonton, di komen. Karena itu saya subscribe, saya komen gitu. Walaupun sudah subscribe, pas konten ada apa saya tonton, saya komen gitu. Nah, ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Ada 2 lagi pertemuan yang ke-8. Siapa yang sampai 200 subscribe-nya sampai pertemuan 8, UTS-nya A. UTS-nya A, tapi ya tugas lengkap ya. Tugasnya lengkap. Jadi saya nggak lihat, nggak korek nilainya lagi gitu. Di subscribe-nya. Oke. Nah, oleh karena itu Anda jangan mengandalkan buat tugas saja. Anda juga harus buat konten-konten lain gitu. Kemarin kan saya buat konten, saya kirimkan kontennya Kak Ismi. Nah, itu contoh, saya bukan artinya itu contoh, dia kegiatan kampus, dia buat di TikTok, lalu dia kirim ke saya. Nah, saya memberikan contoh pada Anda itu bukan arti apa. Nah, ini contoh orang gitu. Ya, kenapa Kak Ismi? Tanya Kak Ismi, sudah di kampus. Tanyakan ke dia aktif betul. Ya, berbeda dengan Kak Endah. Kak Endah sedikit agak kurang aktif di kampus. Tapi Kak Isminya super sibuk. Sekarang dia nominasi juga kan, jadi dutanya mahasiswa bahasa Indonesia. Hari Minggu nanti dia pengumuman katanya. Buat konten gitu. Jadi konten itu. Ya kalau ada cepat datang, ada buat konten, ada masalah gitu. Ya, buat videonya gitu. Ini kalian buat openingnya aja ada yang sama. Saya lihat nih kok rasa-rasa punah, karena saya udah lihat ini gitu, sama gitu. Nggak kreatif. Ya. Coba lihat, Samuel TV itu sama enggak? Ada yang sama enggak dengan Samuel TV? Enggak ada kan? Enggak ada YouTube yang sama. Logonya juga enggak sama. Gitu. Karena itu ya, jadi Anda coba buat ada waktu di kampus, kebetulan di kampus, setiap kampus tuh minimal 1 gitu. Karena supaya itu kalau ada sedang tugas Anda saja, mungkin teman Anda yang nonton. Tapi yang lain-lain bisa Anda share kan di IG Anda, ya di media sosial. Gitu. Oke, itu tantangan saya supaya Anda semangat. Nanti lain hal nanti di semester kita buat tantangan baru pula. Baik, kalau ada pertanyaan sampai di sini dulu dia kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.